Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu tentang hukum asuransi. Mungkin buat kalian asuransi ini udah tidak asing lagi. Apa sih asuransi? Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tertentu. Misalnya itu seperti peristiwa kecelakaan atau apapun itu. Asuransi ada 3 unsur. Yang pertama premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Yang kedua ada ganti rugi, yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Yang ketiga peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Prinsip dalam asuransi yang pertama prinsip kepentingan, yaitu merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi kepadanya. Yang kedua prinsip keseimbangan, yaitu suatu penanggung ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Selanjutnya prinsip subprokrasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapat penggantian dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Yang ketiga prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik. Polis adalah perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akte. Fungsi polis yaitu sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, yaitu tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Pasal 257 KUHD yang menyatakan perjanjian pertanggungan berlaku setelah ia ditutup hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari sisi penanggung dan sisi tertanggung mulai berlaku sejak saat itu bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Pasal 258 KUHD yang menyatakan untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah isian alat pembuktian digunakan juga bila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. 256 KHUD yaitu hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua nama orang yang menutup tanggung atau tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga. Yang ketiga suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan. Yang keempat jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan. Yang kelima bahaya yang ditanggung oleh penanggung dan sebagainya. Macam-macam asuransi. Yang pertama asuransi ganti rugi, yaitu asuransi ini penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah asuransi kebakaran, pencurian, yaitu asuransi terhadap bahaya pertanian. Yang kedua asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal menjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Yang ketiga asuransi campuran, yaitu merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Asuransi ada dua, yaitu yang pertama asuransi yang diatur di luar KUHD. Dalam pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai yang pertama bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang dipanen, jiwa
jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan laut. Yang kedua yaitu asuransi yang diatur di luar KUHD, yaitu pasal 268 KUHD menyebutkan bahwa asuransi dapat berlaku pada segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian, pasal ini pun memberikan kebebasan untuk mengadakan jenis-jenis asuransi lain yang diatur di luar KUHD. Asuransi kredit yang perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Asuransi pencurian yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu tabungan dan asuransi pegawai negeri, jaminan sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil, asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia. Guys, itu aja yang bisa saya jelaskan di bab 5 ini. Thanks for watching. Maaf kalau ada salah kata. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dadah.